Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 moto: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bialfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini malam Lailatul Jum'ah. Jadi besok kita akan berlebaran lagi, berlebaran mingguan. Jadi sebaik-baik hari dalam pandangan Allah dan Rasul itu adalah hari Jumat, dan sebaik-baik malam adalah malam Jumat. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bermuwajahah sama-sama belajar di malam yang penuh berkah ini, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kondisi kita saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, memang ada pandemi global. Jadi wabah penyakit yang hampir seluruh dunia merasakannya. Ini adalah bentuk ujian dari Allah. Kita harus yakini apapun, jangankan pandemi global ini, air buih, tetes air di lautan atau jatuhnya daun, itu sudah ada dalam hitungan dan ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kudrah dan iradah Allah. Sebagai seorang muslim dan muslimat, mari kita yakini ini sebagai ujian dari Allah, makanya kita harus bersabar. Tadi ayat kedua dari imam disebut bahwa Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Wa ardullahu wasi'ah, bumi Allah ini luas, ya. Kemudian kita tadi ayat itu juga menarik, tadi kita diperintahkan untuk terus menyembah, beribadah kepada Allah dan mengesakannya, tidak mensekutukan sesuatu pun dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi kemudian kita berserah diri. Nah, ada musibah seperti ini, kita tawakal, berserah diri, tentu dengan melakukan usaha-usaha ikhtiar lahiriah, ikhtiar kesehatan, menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, dan tetap berserah diri pada Allah dengan berdoa dan bertawakal. Insya Allah kita akan sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Zulhijjah ini sebagaimana kita maklumi bersama termasuk dalam 4 rangkaian bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan ada 4 bulan haram, 3-nya berurutan dan 1-nya sendiri. 3 yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 4 bulan haram ini begitu dimuliakan dalam pandangan Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kebolehan berperang pada bulan haram. Katakanlah bahwa berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Karena saking dimuliakannya bulan haram ini, maka tidak boleh ada peperangan, pertikaian, perkelahian, pertumpahan darah, permusuhan. Jadi dilarang berperang. Pada saat itu memang kondisi umat Islam dan sering diperangi, tapi Rasulullah dan Allah Rasulnya tidak boleh berperang. Lebih baik kita bersabar, melakukan gencatan senjata dan lain sebagainya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, an Anasin radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas yaumun nahri faqala ya ayyuhan nas ayyu yaumin hadha qalu hadha yaumu haram qala fa ayyu baladin hadha qalu baladu haram qala fa ayyu syahrin hadha qalu syahru haram faqala fa innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hadis luar biasa. Ini adalah visi misi Islam, statement ajaran Islam yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Mari kita perhatikan artinya. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Idul Adha, Yaumun Nahri, itu hari penyembelihan. Khutbah pada hari Jumat, ini berwasiat, berkhutbah. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Para sahabat yang hadir di majelis itu, di masjid itu, langsung menjawab, hadza yaumu haram, hari ini adalah hari haram. Rasulullah bertanya lagi, fa ayyu baladin hadza, negeri manakah ini? Para sahabat menjawab, hadza baladu haram, ini adalah negeri haram. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, fa ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, ini adalah bulan haram. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innama dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, harga diri kalian, itu haramun, haram. Haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, haram dihina-dinakan kehormatannya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya
seperti mulianya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Jadi ini adalah statement Rasulullah tentang misi Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh satu pun darah tertumpah atas nama apapun, karena Islam, agama kita, tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan pertumpahan darah. Jadi haram, walaupun orang non muslim, walaupun orang berbeda dengan kita, nggak boleh kita menumpahkan darah, bertikai, berkonflik tanpa alasan yang jelas. Nggak boleh juga harta orang lain kita ambil tanpa hak, merampok, mencopet, mengambil hak orang lain itu tanpa hak, itu juga haram. Dan melakukan penghinaan, mencaci maki, saat ini banyak hoak, banyak criminal assassination, jadi menjatuhkan martabat orang itu haram. Jadi ini sebelum deklarasi hak asasi manusia, PBB atau bangsa-bangsa lain, Islam sudah mendeklir 3 komponen yang sangat fundamental sebagai asas hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak terhadap properti, kekayaan, harta benda, dan hak dihargai, dihormati, menebarkan kasih sayang. Ini makanya kemudian para ulama memberikan rumusan, ada namanya maqasidus syariah, yang intinya itu ada 5 komponen, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga eksistensi agama. Kita sholat ini termasuk menjaga agama, karena sholat pondasi agama, tiang agama. Faman aqamas din faqad aqamas shalah faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Jadi kalau ada orang Islam nggak sholat, berarti dia seolah meruntuhkan agama. Nah, kita belajar talaki seperti ini, itu juga menghidupkan, menjaga eksistensi agama. Ya, jadi memang kondisi kita sekarang ya, tapi tidak boleh kita berhenti untuk belajar. Belajar itu bisa dalam bentuk talaki seperti ini, kita berinteraksi, ada guru menyampaikan, kemudian ada tanya jawab, namanya talaki. Ataupun sohafi. Sohafi itu otodidak, kita baca buku, kemudian baca buku agama, buku apa, kemudian kita pelajari. Tapi perlu irsyadu ustadz, perlu bimbingan guru, karena boleh jadi pemahaman dia tidak sama dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Jadi ini adalah aspek-aspek menjaga agama seperti ini. Kita duduk bersila, sama-sama belajar, berzikir, berfikir, itu adalah dalam konteks hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Seperti tadi, haram menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Hak itu apa ya? Kalau kita mau dibunuh, kita melawan, nah itu boleh, karena menjaga diri juga kita. Menjaga jiwa berarti hifdzuddin, hifdzun nafs. Yang ketiga hifdzul mal, hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang keempat ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian ada menjaga hifdzul akal, menjaga akal. Belajar ini bagian dari hifdzul akal. Ada juga yang menambahkan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Jadi inilah ajaran Islam yang sangat wasatiyah, moderat. Kalau sekarang ada anggapan Islam itu bahwa terorisme, radikalisme, anarkisme, ekstremisme itu dipicu oleh ajaran-ajaran Islam, itu salah besar. Itu tidak ada tempatnya ekstremisme, radikalisme, terorisme dalam ajaran Islam. Siapa yang pelakunya? Kan orang muslim. Nah, orang muslim yang tidak mengetahui ajaran Islam, inilah yang disebutkan sebagai al-Islam mahjubum bil muslimin. Kemuliaan Islam itu tertutupi
ternodai oleh oknum orang-orang muslim yang tidak memahami substansi ajaran agamanya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita renungkan lagi, bahwa Islam sesuai karakter harfiah, karakter dasar, namanya itu damai, selamat, tentram. Tidak boleh ada orang tersakiti. Manil muslim? Rasulullah bertanya pada sahabat, manil muslim? Siapa orang muslim itu? Rasulullah kemudian menjawab, man salima muslimun bilisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu adalah orang yang bisa menyelamatkan saudaranya dari kejahatan mulut dan tangannya. Ya, ini jadi inilah substansi ajaran Islam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi setelah bulan Zulhijjah yang masuk dalam kategori bulan haram ini, Muharram itu adalah awal mula kalender Hijriah. Jadi di sanalah stepstone, namanya lompatan besar peradaban Islam. Itu dimulai sejak Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hijrah, eksodus dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini adalah bentuk strategi dalam mengembangkan ajaran Islam ini. Ketika Rasulullah di Mekah itu selalu diintimidasi, dimusuhi, bahkan mau ada konspirasi pembunuhan terhadapnya. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk melakukan hijrah. Hijrah pertama ke Abyssinia, ke Ethiopia, tapi nggak terlalu sukses. Kemudian berhijrah ke Yathrib, ke Madinah sekarang. Nah, jadi ini bentuk strategi. Kita juga sebagai seorang muslim, ketika ada persoalan yang tidak bisa diatasi, maka perlu kita melakukan hijrah, berpindah, move on, bahasa anak muda ya, move on. Jadi jangan terlalu larut. Kalau misalnya ada masalah, kita pikirkan sampai baper, bawa perasaan. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau memang sudah tidak jodoh misalnya, atau dia sudah meninggal, ya kita ikhlaskan. Nah, kita harus bisa move on, bisa hijrah. Nah, bisa hijrah ke yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah momentum Islam. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang pandemi global, coba kita perhatikan, semua kan sekarang resesi di mana-mana. Dulu yang kita anggap Eropa, Amerika itu negara superpower, hanya lewat setitik virus ini ya, yang nggak bisa dilihat oleh mata, jatuh negara superpower. Bahkan sekarang dari resesi, inflasi, nanti bisa jadi gulung tikar atau kesusahan. Nah ini kalau Allah berkehendak, makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Ini jadi mungkin momentumnya ini akan terjadi kebangkitan, ekspektasi peradaban Islam. Ya, semua kan sekarang lagi pada tiarap. Nah, mari kita mulai bangkit dengan kapasitas masing-masing, berhijrah, melakukan hijrah. Sekarang ini kita duduk dengan bersila, kemudian ada jarak-jarak. Ini adalah bentuk dari bentuk ya ikhtiar kita untuk new normal. Sebelumnya kan nggak boleh, masjid ditutup ya. Idul Fitri kemarin kita di rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah Idul Adha bisa berjamaah dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, ini dalam kaidah fikih itu disebut dengan rumusan menarik sekali. Para ulama itu makanya cerdas-cerdas, luar biasa ulama-ulama kita dalam memahami situasi. Ada kaidah fikih menyebutkan seperti ini: idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Apabila suatu persoalan itu sempit,
ada masakoh, ada kesulitan, maka dilebarkan. Ya, jadi kemarin ada masalah kan, kalau ada interaksi, ada jarak terlalu rapat, akhirnya direnggangkan. Masjid dikhawatirkan tempat pandemi nanti dituduh masjid penyebar corona, akhirnya ditutup karena ada madorot, ada masakoh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih konsepnya. Nah tapi sekarang sudah ada new normal, ternyata ya dibuka lagi, kemudian tapi dengan pengawasan seperlunya. Jadi inilah bentuk-bentuk adaptasi, kemudian elastisitas hukum Islam dalam melakukan ibadah. Karena ibadah itu dimensinya luas ya. Kalau ibadah mahdhah itu tertentu, seperti sholat dan lain sebagainya, sholat, puasa, zakat, haji, itu namanya ibadah mahdhah. Di luar itu banyak ragam bentuk dan macamnya ibadah. Dengan ibadah sosial, ghairu mahdhah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memaknai ibadah itu akan membuat orang memiliki pandangan yang luas terhadap agama ini. Nah, orang-orang yang memiliki pandangan yang luas inilah yang akan bisa membawa peradaban Islam gilang gemilang. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tadi disebut mahjubun bil muslimin ini, kadang-kadang memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi secara parsial, secara setengah-setengah atau tidak komprehensif, sehingga yang terjadi adalah bisa jadi pemahaman yang tidak utuh terhadap ajaran Islam. Oleh karenanya mari kita lihat, mari kita kembali lagi ke ajaran agama kita, bahwa visi misi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah, Islam damai, Islam yang moderat, Islam yang menghargai hak-hak orang lain, Islam yang mengapresiasi budaya. Nah, apresiasi terhadap budaya ini penting karena kita hidup berbudaya. Jadi sebelum Islam ajaran datang ke suatu wilayah, sudah ada budaya-budaya di sana. Nah, kita harus verifikasi. Islam melakukan verifikasi budaya yang bertentangan secara diametral, terlalu jauh pertentangannya, maka itu tidak dianggap sebagai al-adah muhakkamah. Tapi kalau masih bisa dimasuki, bisa diakulturasi, bisa dinegosiasi, maka itu bisa masuk dalam kategori al-adah muhakkamah, tradisi-tradisi atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan patokan hukum. Ini juga yang perlu kita lihat dalam konteks sekarang, bagaimana kosmopolitanisme Islam. Islam itu karena jargonnya ini agama terakhir ya, agama terakhir yang Allah turunkan, yang visinya rahmatan lil alamin, dan karakternya adalah sholihul likulli zaman wa makan. Itu harus sesuai dengan konteks sosial, dimensi, ruang, waktu, dan kondisi. Nah, kalau sedikit-dikit ini haram, ini bid'ah, ini kafir, ini togut, bagaimana kita mau maju? Bagaimana kita mau mengapresiasi perkembangan zaman? Nah, jadi sekarang misalnya banyak di media sosial atau apa, prediksi-prediksi juga tentang kiamat ya, tentang dajjal dan sebagainya itu. Jadi kita kembali saja pada Al-Quran ya. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat. Fima anta min dzikraha. Al-Quran langsung menjawab, untuk apa kamu menjawab kiamat, kapan terjadinya itu? Jadi serahkan pada Allah, karena itu otoritas Allah. Nah, jadi ada banyak misalnya fenomena sekarang akhir zaman macam-macam, ada memprediksi kiamat hari Rebo, hari macam-macam, itu semua tidak
boleh kita percayai. Semua itu adalah asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar. Ada katanya Dajjal, Jujuj dan sebagainya. Ini itu permainan media-media saja. Jadi jangan kita juga terlalu larut dalam provokasi-provokasi atau informasi-informasi yang tidak tepat. Karena kalau kita percaya informasi itu kemudian mengajak orang macam-macam, nah nanti akan bisa disebut menyebarkan hoak, menyebarkan fitnah, sesuatu yang tidak benar. Kan Islam mengajarkan wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ya, jadi apabila ada informasi yang datang kepadamu dari orang fasik atau dari orang yang belum kita kenal, dari yang sumber tidak valid, tidak akurat, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan fatabayyanu, kita harus verifikasi, harus memilah-milih apakah betul. Apa patokan sandarannya? Sandarannya kita Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, itu makanya kita perlu pelajari ini ya, cara talaki seperti ini. Bagaimana mungkin nanti bisa tematik, suatu saat kita pelajarin tema-tema Al-Quran dan ayat-ayat ahkam, kemudian nanti hadis ahkam, kemudian aqwalul ulama tentang itu, kemudian ada qawaid fikih, sedikit-sedikit supaya kita memahami substansi ajaran ini. Yang menjadi persoalan adalah orang yang tidak memahami kemudian nyaring bunyinya di mana-mana, cerita tentang Islam ini, tapi itu tidak berasal dari substansi ajaran Islam, itu berasal dari interpretasi dia. Interpretasi itu boleh jadi, boleh benar dan boleh salah ya. Jadi kita konsepnya dalam Islam itu sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, kemudian ada konsep yang lain, maslahah mursalah, ada istihsan, ada umumul balwa, ada sadduz zari'ah, ada fathuz zari'ah. Ini adalah metode-metode untuk memahami persoalan-persoalan. Nah, apalagi ada kawaid fikih. Kawaid fikih itu menghimpun beberapa rumus-rumus fikih. Ketika ada persoalan, dicarikan rumusnya seperti ini. Nah, seperti tadi kan, ad-dararu yuzal, sesuatu yang secara akal membahayakan itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal, ada virus yang tidak terlihat, nah, itu bisa menyebar lewat kontak dengan antar individu. Nah, asumsinya kemarin kalau sholat berjamaah kan sawu sufufakum, rapatkan saf-saf. Nah, dalam konteks seperti itu, ini kan ada virus yang nggak terlihat. Kalau kita rapat-rapat, ada yang terkena virus kemudian menyebar. Nah, makanya disebut ad-daru yuzal, pakai kaidah fikih itu para ulama. Kemudian konteksnya sangat darurat, akhirnya masjid sebagian ditutup, jamaah di masjid dipindahkan ke rumah dan lain sebagainya. Ini bentuk negosiasi, adaptasi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali ke peradaban Islam tadi. Peradaban Islam kita tahu setelah Rasulullah hijrah ke Yathrib, itu menjadi Yathrib kemudian diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang civilized, yang berperadaban. Rasulullah memediasi, menghubungkan, terus menghilangkan konflik yang sangat akut antara Aus dan Khazraj, suku Aus Khazraj. Kemudian Rasulullah coba lihat bagaimana model demokrasi yang sebenarnya itu terjadi di Madinah. Rasulullah tampil sebagai seorang penguasa, sebagai seorang presiden, sebagai seorang pimpinan kepala negara yang mengayomi beberapa suku-suku etnis. Inilah
pluralisme yang nyata di Madinah itu. Kemudian bukan hanya suku, ada banyak agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada kelompok-kelompok kepercayaan lainnya. Itu semua dirangkul dalam konteks siasah, dalam konteks baladah, dalam konteks kenegaraan. Makanya itu dirangkul semua sampai Rasulullah membuat Suhuf Al-Madinah. Suhuf Al-Madinah itu adalah undang-undang Madinah. Itu diamini, diakui oleh seluruh kelompok masyarakat pada saat itu. Semua punya kontribusi untuk membela negara ini. Ini contoh yang diajarkan. Kalau sekarang ada orang-orang yang mohon maaf, ada kelompok-kelompok misalnya NII, Negara Islam Indonesia. Ini dia mau membuat negara dalam negara. Ya, apa substansinya? Padahal NKRI ini substansinya adalah dibangun oleh para ulama. Jadi kita bebas melaksanakan ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Itulah yang disebut negara Islami, bukan negara Islam simbolnya saja tapi perilakunya berbeda. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh para ulama. Jadi contoh negara Madinah nggak ada disebut negara Islam Madinah, nggak ada dalam teks-teks kitab maupun asar-asar, nggak ada. Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang berperadaban. Semua bahu membahu akhirnya. Ketika ada serangan dari bangsa lain, dilawan oleh kelompok Yahudi, Nasrani, Majusi ikut terlibat. Inilah yang disebut sebagai ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan karena kita satu bangsa, satu negara. Makanya tadi disebut baladu haram, tanah haram, ya, negeri haram. Negeri haram itu mana? Mekah, Madinah, karena sangat dimuliakan itu. Nah, di Madinah itu, tapi kalau ada batas-batas teritorial yang tidak boleh memang dimasuki oleh orang-orang di luar Islam, ya. Tapi di luar itu, di Jeddah dan lain sebagainya, ada kelompok-kelompok agama lain yang bisa berinteraksi. Inilah sejatinya makna moderasi beragama, Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita damai, enak semua sudah. Kalau berkonflik itu pasti nggak tenang hidupnya, pasti kita akan gelisah, tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Jangankan berkonflik seperti itu, ya. Jadi mari kita tebarkan kedamaian, persaudaraan, persahabatan, Islam yang ramah, Islam yang damai, sehingga kedamaian itu meliputi kita semua. Dan mari juga kita isi bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak zikrullah. Ya, ini ujian Allah. Kita tidak tahu juga sampai mana batas ajal, batas usia kita, ya. Ya, banyak orang yang banyak korban, ya, dari virus ini. Banyak, ya, tokoh-tokoh atau apalagi di luar negeri itu banyak sekali. Jadi kita siap-siap sudah. Semua ini kan kita camat, ya, calon mati. Kita akan mati dan tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak akan pernah tahu hakikat apa yang akan dia lakukan, dia kerjakan esok hari. Dan seseorang tidak akan pernah tahu kapan dan di mana ia mati, atau oleh sebab apa dia mati. Nah, sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh takut mati, karena mati itu adalah sunatullah, keniscayaan, ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita masing-masing dengan tetap beribadah, berzikrullah, dan bermuamalah secara baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama mari kita beristighfar.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika wa karamika wa judikal karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.